Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komdik. Malam ini kita melanjutkan materi perkuliahan kita tentang sifat-sifat penampang. Nah, sifat-sifat penampang yang sudah kita pelajari minggu lalu adalah yang pertama luas, yang kedua adalah titik berat, yang ketiga adalah statis momen. Nah, sekarang adalah momen inersia yang keempat. Momen inersia sering juga disebut dengan momen kedua atau momen kelembaman. Nah, apa itu definisi dari momen inersia? Momen inersia dari suatu penampang terhadap suatu sumbu adalah hasil perkalian antara luas penampang dengan kuadrat jarak tegak lurus antara titik berat penampang dengan sumbu yang bersangkutan. Nah, kita lihat ada suatu penampang bentuknya seperti ini. Kemudian posisi penampang ini ada titik beratnya X dan Y. Nah, kemudian untuk arah X, maka inersianya adalah luas penampangnya dikali jarak tegak lurus dari titik berat. Nah, kalau kita lihat untuk elemen kecilnya dx kali dy berjarak x dan y, maka dix sama dengan y kuadrat. Jadi lengannya adalah y kuadrat kali dA. dA itu adalah dx kali dy. Nah, untuk arah sumbu y, maka dly sama dengan x kuadrat kali dA. Jadi yang lengannya adalah x, karena dia tegak lurus terhadap sumbunya. Nih ya, kemudian kita lihat. Nah, untuk suatu sumbu yang tertentu dari suatu bidang yang terbatas terhadap suatu sumbu merupakan jumlah integrasi momen inersia seluruh elemen luas dari bidang itu terhadap sumbu yang sama. Nah, kita tahu bahwa tadi untuk elemen kecil dix sama dengan y kuadrat kali dA. Maka untuk ix-nya kita integralkan dix. Maka hasilnya adalah dx kita tahu adalah y kuadrat kali dA. Jadi integral y kuadrat kali dA. Nah, demikian juga untuk arah y. dy sama dengan x kuadrat kali dA. Maka untuk inersia arah sumbu y, kita integralkan terhadap dy. dy integral x kuadrat kali dA. Di mana ix dan y adalah momen inersia bidang A terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ada namanya istilahnya momen inersia polar. Dari suatu penampang terhadap suatu titik nol adalah hasil perkalian antara luas penampang tersebut dengan kuadrat jarak antara titik yang bersangkutan adalah titik nol dengan titik berat penampang tersebut. Nah, simbolnya adalah IP. DIP sama dengan R kuadrat kali DA. IP adalah integral dari R kuadrat kali DA. Nah, kita ketahui bahwa R kuadrat ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita ganti, maka menjadi dalam kurung DA. Maka ini bisa kita pisah bahwa integral X kuadrat DA tambah integral Y kuadrat DA. Nah, ini sama saja bahwa integral polar adalah menjumlahkan antara inersia arah X dan inersia arah Y. Kalau kita balik ke gambar sebentar, maka jaraknya yang R ini. Jadi jarak dari titik nol ke titik berat suatu elemen. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah momen inersia produk atau product of inersia, momen sentrifugal. Dari suatu penampang terhadap sumbu yang saling tegak lurus, sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus, adalah hasil perkalian antara luas penampang tersebut dengan jarak
tegak lurus titik berat penampang tersebut terhadap sumbu yang lain. Titik berat penampang terhadap sumbu yang lain. Nah, DIXY sama dengan X kali Y dA. Maka integral IXY adalah sama dengan integral X kali Y dA. Nah, ini. Jadi ada tiga, ada inersia yang tegak lurus sumbu, kemudian ada inersia polar, dan ada inersia produk. Kita lihat contoh. Nah, momen kelembaman atau inersia bidang persegi panjang. Nah, kita sudah tahu lah ya. Kita pasti sudah ingat bahwa kalau terhadap sumbu X, ini sepertiga B kali H pangkat 3 terhadap sumbu X. Nah, caranya bagaimana? Kita menggunakan strip arah memanjang. Nah, tapi secara horizontal kita buat. dA adalah B dikali dy. Ini yang diarsil. Kemudian kita tahu rumus dix sama dengan y kuadrat kali dA. dA kita ganti y kuadrat kali B dy. Ini. Maka Ix sama dengan kita integralkan B integral 0 sampai H y kuadrat kali dy. Maka akan kita peroleh B dikali sepertiga Y pangkat 3, nilainya dari 0 sampai H. Dapat sepertiga B kali H pangkat 3. Nah, ini adalah inersia terhadap sumbu X. Di sumbu X-nya, sumbu das di bawahnya. Nah, bagaimana inersia terhadap sumbu Y? Kita bisa membuktikan juga dengan menggunakan strip arah memanjang, tapi searah sumbu Y. Kita ketahui bahwa strip ini berarti dA sama dengan H kali dx. Nah, untuk dy sama dengan x kuadrat kali dA. Maka dA kita ganti dengan H kali dx. Ini dia. X kuadrat kali H kali dx. Maka untuk inersia arah sumbu Y, H integral 0 sampai B, jadi batasannya 0 sampai B, X kuadrat kali dx. Maka didapatkan hasil integralnya adalah H 1/3 X pangkat 3, 0 sampai B. Kita ganti substitusi nilai X dengan B, maka didapat 1/3 B pangkat 3 kali H. Nah, ini mungkin sudah kita ketahui ya dari SMA. Nah, kita lanjut sekarang, kita coba. Nah, untuk latihan, coba hitung inersia untuk bentuk segitiga dan seperempat lingkaran. Nah, itu untuk latihannya. Apakah pakai strip memanjang atau pakai strip persegi. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah tentang teorema sumbu sejajar. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana teorema sumbu sejajar ini cara mengaplikasikannya. Yang pertama, ada suatu penampang bentuk seperti ini secara tidak beraturan. Kemudian ada dua sumbu, ada sumbu A aksen dan ada sumbu B aksen. Nah, sumbu B aksen ini melewati titik pusat dari satu penampang. Titik pusat dari penampang. Nah, kita sudah mengetahui bahwa momen inersia terhadap sumbu A aksen itu adalah I sama dengan integral Y kuadrat kali dA. Y-nya adalah berarti jaraknya dari sumbu A aksen ke ini Y. Y itu berarti titik pusatnya dA, elemen kecil ini. Nah, jika B aksen sejajar dengan A aksen melalui titik berat C dari bidang, maka B aksen disebut sumbu titik berat. Jadi B aksen adalah sumbu titik berat. Sehingga Y sama dengan Y aksen tambah D.
D itu adalah jarak A aksen ke titik berat penampang, sementara D itu adalah, maaf, Y aksen itu adalah jarak dari titik beratnya ke suatu penampang kecil DA. Nah, ini. Jadi Y aksen yang ini, D-nya yang ini. Nah, oke. Maka ini kita ganti. I sama dengan Y-nya kita ganti dengan Y aksen tambah D. Y aksen tambah D, DA. Sama dengan, maka ini kita bisa pisahkan masing-masing integralnya. Yang satu adalah Y aksen kuadrat, DA, ditambah 2D integral Y aksen DA, ditambah D kuadrat integral DA. Ini persamaan, jadi persamaan kuadrat. Jadi ya, pertama suku pertama dikuadratkan, kedua dikali 2 Y aksen kali D, yang ketiga suku kedua dikuadratkan. Ini dia masing-masing. Tapi jangan lupa integralnya. Nah, kita sekarang mencari momen kelembaman terhadap BB aksen. Ini adalah momen kelembaman terhadap A aksen. Nah, langkah-langkahnya adalah statis momen terhadap BB aksen. Karena titik berat C dari bidang terletak pada sumbu, maka integral kedua sama dengan 0. Nih. Integral keduanya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia terletak pada sumbu. Pada sumbu. Jadi ini 0. Nih. Nah, luas total A sehingga I aksen tambah A kali D aksen. Nah, coba kita lihat. Ini ya. Ini adalah, yang pertama adalah ini inersia terhadap, berarti inersia dari titik berat ke suatu penampang kecil. Nah, ini Y aksen kuadrat DA. Ini. Kemudian ditambah, ini integral DA adalah A dan dikali D kuadrat. Nah, ini. Bisa nggak ya dipahami sampai di sini? Jadi, karena integral yang kedua sama dengan 0, kemudian yang ini jaraknya Y aksen, maka ini kita sebut dengan I aksen. Inersia dari sumbu BB aksen ke DA. Kemudian yang ini D kuadrat integral DA itu menjadi A kali D kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, maka untuk I produk, nah momen inersia produk, IXY sama dengan I aksen kali Y aksen tambah X kali Y dikali A. Atau bisa juga kita tulis IXY sama dengan IX0 kali Y0 tambah A kali B kali A. Nah, untuk inersia polar sama dengan IP0 tambah A kuadrat tambah B kuadrat kali A. Nah, ini turunannya aja lagi. Jadi, yang pertama kita pelajari adalah menghitung inersia di titik A aksen. Kemudian, bagaimana inersianya kalau di titik beratnya. Nah, inersia di titik berat inilah yang paling banyak kita gunakan. Nah, rumusnya ini. Kita coba lihat. Nah, contohnya begini.
kita sudah mempunyai bahwa inersia di sumbu X itu adalah sepertiga B kali H pangkat 3. Inersia terhadap sumbu Y adalah sepertiga B pangkat 3 kali H. Nah, ini adalah IX dan IY. Nah, berapa IX0? Artinya inersia di titik berat persegi ini. Nah, kita sudah mempunyai rumus tadi. IX sama dengan IX0 tambah A kuadrat kali A. Nah, ini tinggal kita ganti. IX-nya sepertiga B kali H pangkat 3 sama dengan IX0. IX0 yang akan kita cari. Inersia di titik berat. Ditambah A kuadratnya adalah, A kuadrat itu adalah jarak dari sumbu X ke titik beratnya. Kita tahu bahwa untuk arah sumbu IX0, maka jaraknya adalah H/2. Setengahnya dari H. H/2. Maka H kuadrat per 2. Sebenarnya kan H/2 dikuadratkan. Jadi diubah bentuknya menjadi gini. Dikali A. Nah, A itu sendiri kan B dikali H gitu ya, yang sudah kita pelajari. Maka IX0 sama dengan, ini tinggal penjumlahan dan pengurangan biasa ya, secara biasa. Min, ini pindah ruas, min H kuadrat per 4 kali B kali H, ini luas, tambah sepertiga B dikali H pangkat 3, sama dengan 1/12 B kali H pangkat 3. Nah, ini kan lazim kita kenal. Nah, beginilah cara menurunkan inersia di titik berat terhadap sumbu titik beratnya. Ini pasti kita kenal. Nah, kita mengenal lagi bahwa untuk IY0 itu 1/12 B pangkat 3 kali H. B-nya yang pangkat 3. Caranya sama, IY sama dengan IY0 tambah B kuadrat kali A. Kita tahu bahwa IY-nya adalah sepertiga B pangkat 3 kali H, sama dengan IY0 yang akan kita cari, inersia di titik beratnya, ditambah, nah jarak dari sumbu Y ke titik beratnya adalah B/2. Maka bisa kita tulis B kuadrat, B/2, tapi dalam rumusnya akan dikuadratkan, di langsung ini, B kuadrat per 4. A-nya B kali H. Maka dapat IY0 sama dengan 1/12 B pangkat 3 kali H. Nah, kita buktikan juga untuk IXY. Kita akan mendapatkan IX0 dan IX0Y0. Nah, rumusnya tadi kita sudah mengetahui bahwa untuk IXY itu adalah 1/4 B kuadrat kali H kuadrat. Nah, maka kita tinggal input di sini 1/4 B kuadrat kali H kuadrat sama dengan IX0Y0 ditambah H per 2 dikali B/2 kali B kali H. Maka didapat IX0 kali Y0 sama dengan 0. Bahwa momen inersia produk untuk persegi sama dengan 0. Nah, ini tugasnya adalah mencari momen inersia pada titik berat untuk segitiga dan 1/4 lingkaran. Nah, itu tugasnya. Dengan cara yang sama, carilah momen inersia untuk bentuk segitiga dan 1/4 lingkaran. Oke, lanjut next. Nah, yang ketiga adalah kita belajar sumbu utama dan momen kelembaman utama. Nah, ini sebetulnya banyak dipakai ketika suatu bentuk penampang mengalami torsi atau memuntir gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat gambar berikut ini. Yang pertama, kita sudah mengetahui bahwa
ada suatu penampang yang garis ini, penampang suatu penampang yang sembarangan. Kemudian kita letakkan posisinya di sumbu X dan Y. Nah, sumbu X dan Y. Ini X, ini Y. Kemudian penampang sumbu ini kita putar. Nah, kita putar sebesar sudutnya adalah theta. Ini. Maka sumbu yang kita putar sebesar theta ini menjadi menjadi X aksen dan Y aksen. Ini dia. X aksen dan Y aksen. Kemudian kita lihat, kita ambil suatu elemen kecil persegi DA. Nah, lalu DA ini kita coba ambil jaraknya terhadap masing-masing sumbu. Baik sumbu XY maupun sumbu X aksen dan Y aksen. Kita lihat pertama untuk sumbu X dan Y. Maka posisi DA itu adalah sepanjang Y dari sumbu X dan sepanjang X dari sumbu Y. Ini posisinya. Kemudian kita lihat lagi ketika terhadap sumbu X aksen dan Y aksen. X aksen dan Y aksen. Maka jarak penampang DA ini adalah sejauh X aksen terhadap sumbu Y aksen, ini jarak tegak lurusnya. Kemudian yang ini adalah Y aksen. Nah, jadi harus dilihat satu-satu nih. Ini ada X aksen, ini adalah Y aksen. Tadi ada X, ada Y, kemudian ada X aksen, ada Y aksen. Kemudian kita lihat lagi dia bila kita tinjau setelah diputar terhadap sumbu X dan Y. Maka jarak yang ini adalah menjadi Y cos theta. Nah, ini dia. Sedangkan jarak tegak lurus terhadap sumbu X dan X aksen itu X sin theta. Ini sederhana Pitagoras saja ini. Kemudian yang arah horizontalnya ini adalah X cos theta. Dan ini adalah Y sin theta yang kecil ini. Nah, posisi dari suatu luasan elemen kecil ini itu kita hitung jaraknya. Konsepnya hanya terhadap sumbu XY dan terhadap sumbu X aksen dan Y aksen yang diputar sebesar theta. Tuh. Kita lihat sekarang X aksen. X aksen ini, X aksen adalah X cos theta ditambah Y sin theta. Dan Y aksen adalah Y cos theta dikurang X sin theta. Nah, kita sudah mengetahui bahwa I momen inersia terhadap sumbu X aksen adalah I E aksen sama dengan integral dari jarak tegak lurusnya Y aksen kuadrat kali DA. Lalu Y aksen kuadrat kita ganti dengan ini. Y cos theta kurang X sin theta dikuadratkan DA. Kemudian kita urai lagi menjadi integral Y kuadrat cos kuadrat theta dikurang, ini dikaliin semua 2XY sin theta cos theta ditambah X kuadrat sin kuadrat theta DA. Nah, ini kita keluarkan cosnya, di sini Y kuadrat DA, ditambah, ini kita keluarin sinnya, sin kuadrat theta, X kuadrat DA, dikurang, keluarin 2 sin theta cos theta-nya,
integral X kali Y dA. Nah, bentuk ini, kita mengetahui bahwa integral Y kuadrat kali dA itu adalah IX. Integral X kuadrat dA itu adalah Y. Dan integral XY dA itu adalah IXY. Nah, kita lihat bahwa sementara cos kuadrat theta itu bisa kita rubah menjadi 1 tambah cos 2 theta per 2. Nah, ini bentuk yang itulah ya, bentuk yang beraturan ya. Artinya bahwa 2 cos kuadrat theta sama dengan 1 tambah cos 2 theta. Nah, gitulah. Kemudian sin kuadrat theta bisa kita tulis 1 kurang cos 2 theta per 2. Kemudian 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Ini penyederhanaannya. Nah, bentuk ini. Maka, ini bisa kita rubah lagi menjadi, kita bentuk sederhana lagi. IX, ini dikali ya, kaliin ke dalam, IX tambah IY per 2, ditambah IX kurang IY per 2, cos 2 theta. Dikurang IXY sin 2 theta. Nah, inilah momen inersia untuk sumbu yang diputar sebesar theta. Artinya momen inersia IX aksen. Nah, begitu juga dengan Y aksen. Jadi ini melihatnya harus keseluruhan gambar ini ya. Nah, bagaimana dengan Y aksen? Kita mengetahui bahwa Y aksen adalah integral X aksen kuadrat ya. X aksennya kita ganti menjadi X cos theta ditambah Y sin theta. Ini kita ganti, maka kita urai lagi persamaannya, persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat cos 2 theta ditambah 2XY sin theta cos theta tambah Y kuadrat sin kuadrat theta dA. Kemudian kita urai, kita keluarkan cos kuadratnya, sin kuadratnya, dan 2 sin theta cos theta dengan cara yang sama. Maka hasilnya adalah IX tambah IY per 2 dikurang IX kurang IY per 2 dikali cos 2 theta ditambah IXY sin 2 theta untuk nilai IY aksen. Jadi ada 3. Inersia searah sumbu X, kemudian sumbu sejajar di titik berat, kemudian inersia ketika sumbunya diputar. Nah, ini berguna semua ini nanti. Ini, jadi tinggal kita pakai rumus-rumus turunan ini sebetulnya. Next. Nah, ini untuk yang produk, momen inersia produk, kita ketahui bahwa IX aksen kali IX aksen Y aksen sama dengan integral X aksen kali Y aksen dA. Nah, X aksen Y aksen kan sudah ada tadi ini. Ini X aksen Y aksen tinggal dikalikan, dibentuk, kemudian didapatkan hasilnya ini. Nah, ini cara yang sama menurunkannya ya. Cos 2 theta IXY tambah IX kurang IY per 2 dikali sin 2 theta per 2. Ini persamaan 3. Nah, bagaimana memperoleh harga IX aksen dan IY aksen ekstrim? Maka IX aksen per D theta kita turunkan terhadap theta sama dengan IX dikurang IY per 2. Jadi diturunkan terhadap tetanya min 2 sin 2 theta dikurang 2 IY 2 cos 2 theta. Nah, kalau kita lihat yang dari awal ya, katakan DIX aksen terhadap D theta.
Yang ini berarti kita turunkan ya. Yang ini. Yang ini terlihat bahwa turunan cos adalah min sin. Maju 2-nya 2, maaf. Ini ya, min 2 sin 2 theta. Turunan sin adalah cos. Cosnya maju. Nah, ini sederhana lah ya penurunannya. Maka nilai dari turunan IX aksen terhadap θ-nya adalah sama dengan 0, maka kita peroleh ini sama dengan 0, ini pindah ruas, maka sin 2 θ per cos 2 θ, ini bisa juga kita tulis tangan 2 θ, didapat adalah min 2 IXY per IX dikurang Y. Maka sudut yang diperoleh θ-nya adalah 2 θ sama dengan arcus tangen dari ini. Min 2 IXY per IX kurang Y. Nah, kita bisa memperoleh nilai berapa orientasi maksimum sehingga menghasilkan inersia yang sangat besar, yang ekstrim. Nah, kita bisa mengetahui berapa nilai θ-nya. Kemudian kita coba mensubstitusi persamaan 4 ke 1. Persamaan 1 tadi kita sudah dapat. Kemudian persamaan 4 ke 2. Persamaan 1 itu IE aksen dan persamaan 2 adalah IE aksen. Maka kita akan memperoleh I max dan I min. Maksimum dan minimum. Maka maksimum dan minimum adalah IX tambah Y per 2 tambah kurang akar IX dikurang Y per 2 dikuadratkan ditambah IXY kuadrat. Ini menjadi persamaan 5. Ini bisa dibuktikan nanti. Kita ganti arcus tangennya, maka akan kita peroleh nilai ini. Nilai I max dan I min. Nah, kesimpulan adalah untuk inersia arah sumbu X tambah inersia arah sumbu Y itu akan sama dengan IX aksen dan IY aksen. Ini yang berarti yang sudah diputar ya. Dan akan sama juga dengan nilai I max dan I min. Jadi besaran nilainya diputar arah positifkah atau diputar arah negatif. Jadi perjanjian tandanya adalah θ akan positif berlawanan jarum jam dan akan negatif searah jarum jam. Nah, ini contoh soal. Saya pikir ini mengaplikasikan apa yang kita pelajari di atas. Contoh soalnya adalah ada suatu bentuk penampang seperti huruf T ya, tapi tidak T benar ini sebetulnya karena tidak sama panjang sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian kita posisikan penampang ini pada sumbu X dan Y. Nah, jarak dari sumbu X ke sini 50 cm, kemudian panjang dari kayak T-nya ini adalah 10 cm, kemudian ini 30 cm, dan tebal ini adalah 10 cm, dan panjang sayap sebelah sini 15 cm. Kemudian kita coba buat plot X aksen dan Y aksen. Berarti ini kira-kira titik beratnya itu adalah X aksen dan Y aksen. Ini titik berat. Nah, dari penampang tergambar, tentukan sumbu utama, θ-nya nanti kita coba hitung, IX dan IY ekstrim, nilainya. Kemudian bila sumbu X aksen dan Y aksen diputar 10 derajat, jadi X aksen dan Y diputar 10 derajat, berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam berarti ke atas, berarti kita anggap positif. Hitung IX 10, IY 10, dan IXY 10.
Kemudian bila sumbu utama diputar 25 derajat searah jarum jam, berarti ke bawah, hitung IX aksen, IY aksen, dan IXY aksen. Nah, bagaimana solusinya? Kita lihat. Nah, penampang ini kita coba bagi dua, ada A1 dan A2, luasan A1, A2. Nah, ini sederhana ya, untuk A1 adalah 10 kali 55, ini 10, jumlah total ini 55, berarti 550 cm kuadrat. Ini satuannya kurang nanti. A2, 10 dikali 50, sama dengan 500. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari titik berat adalah sigma XX per A. XX itu adalah X1 dikali A1 tambah X2 kali A2 per A1 tambah A2. Nah, untuk penampang A1 kan kita bisa hitung nih titik berat yang untuk A-nya ini. Terhadap sumbu Y berarti dia 50 ditambah 10 bagi 2 berarti 55. Benar nggak? Kita uji. Mana dia? Untuk X1 ya, ini berarti arah sumbu X1 X1 dari arah sini 55 dibagi 2 berapa? 27,5 ini dia. Arah X-nya ya. X2 berarti ini 30 tambah 10. Ini sederhana saya pikir ya. Ini 35. Jadi nilai-nilai ini adalah ini X1, ini X2. Kemudian didapat untuk titik beratnya adalah 31,071 cm. Berarti dari titik 0 ya, dari titik 0. Dari titik 0 ini kira-kira di sini. Kemudian untuk Y barnya atau titik berat terhadap sumbu Y, sigma SX per A. Nah, ini caranya sama, ini lengannya adalah Y1 dan Y2. Kita tinggal kalikan, dapat 40,71 aksen. Kemudian kita hitung untuk IX yang ditanya apa tadi? Tentukan sumbu utama IX dan Y ekstrim. Nah, coba kita hitung. IX sama dengan IX aksen ditambah A kali A kuadrat. Nah, IX aksen kita sudah punya rumus bahwa dia adalah 1/12 B kali H pangkat 3. Ditambah A kali A kuadrat. Ini tinggal dimasukin aja jarak-jaraknya ya. Ini 1/12 kali B-nya 55 kali 10 pangkat 3. Kemudian A-nya ini sudah ada. Kemudian A aksen A kuadrat bisa dihitung ya. 55 dikurang 40,71 kuadrat. Maka didapat IX adalah 34464,305 cm pangkat 4. Dengan cara yang sama, IY aksen tambah AB kuadrat sama dengan 1/12 B pangkat 3 kali H tambah AB kuadrat. Maka didapat untuk IY adalah 15965,645 cm kuadrat. Untuk IXY, IX aksen kali Y aksen tambah A kali B. A-nya A besar. Maka didapat ini 62858,315 cm pangkat 4. Nah, ini kita tinggal mengikuti cara yang sebelumnya. Baru kita hitung sumbu utama. Tadi pertanyaannya kan, berapa sih tentukan sumbu utama ya? Sumbu utama itu berarti tetanya. Nah, kita tahu bahwa rumusnya adalah tangen 2pi1 sama dengan min 2IXY per IX kurang Y. Ini tinggal dimasukin, maka didapat min 0,68. Min 0,68, maka dia diperoleh min 17,11. Sumbu utamanya. Bahwa orientasi kalau dia minus berarti searah jarum jam.
Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah IX, Y, dan IY ekstrim. Nah, kita cari. Harga ekstrim adalah IMAX dan IMIN. IMAX, nah untuk IMAX di sini positif nanti. Untuk IMIN dia negatif, makanya plus minus. Nah, ketika dia jumlah, maka dia dapat IMAX. Ketika dia IMIN, ketika dia min, dapat IMIN. Kontrolnya adalah IX tambah IY sama dengan IMAX sama IMIN. Sama. Berarti dia memenuhi syarat bahwa harga ekstrimnya adalah ini. Bahwa harga ekstrimnya ketika dijumlah dia sama. IMAX dan IMIN. Kemudian yang ketiga, nah sumbu diputar 10 derajat berlawanan jarum jam. Berarti Pi-nya sama dengan 10 derajat. Nah, kalau dia berlawanan berarti nilainya positif. Kita bisa mencari IX dan Y. Ini tinggal masukin ke rumus. Ini dapat 317392 dan Y-nya adalah 186717. IXY untuk 10 derajat tinggal masukin juga dapat 74870,42. Nah, kita kontrol lagi bahwa IX 10 diputar 10 derajat sama dengan tambah IY 10 derajat itu akan sama dengan IX tambah IY. Hasilnya sama. Ini membuktikan. Kemudian sumbu utama diputar 25 derajat searah jarum jam. Tadi kita sudah mengetahui searah jarum jam dia minus ya. Sumbu utamanya kan 17,11 lalu diputar, sumbu utama diputar 25 derajat. Nanti dijumlahkan dapat sudutnya 42,11. Harga theta minus. Nah, kita tinggal masukin minus di sini. Maka didapat ini untuk IX aksen dan Y aksennya adalah ini. Nah, kontrol lagi, kita kontrol, ketemu hasilnya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ini ada lingkaran Moore dengan mengkuadratkan persamaan 1 serta menjumlahkannya dengan kuadrat persamaan 3 akan diperoleh persamaan 6. Persamaan 6 adalah persamaan lingkaran yang dapat ditulis dalam bentuk kita tahu bahwa persamaan lingkaran itu adalah ini ya. Di mana average rata-rata yang ini yang berarti dapat membentuk lingkaran inersia Moore. Nah, ini bisa dipelajari lebih lanjut ini untuk lingkaran Moore. Mungkin itu saja, saya pikir nanti menghitung latihannya kita bisa mencari soal-soal penampakan. Terima kasih Pak Komdik. Saya kembalikan ke Pak Komdik.